Baik, para mahasiswa sekalian, kita lanjutkan pada part yang keempat, masih pada konsep penyebab penyakit atau kausalitas. Teori yang ketujuh dikenal dengan teori roda atau konsep roda atau the wheels. Pada teori ini dikatakan bahwa manusia dengan faktor genetiknya itu merupakan inti dari munculnya penyakit. Dan nantinya genetik ini akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, tentunya pada konsep roda ini diperlukan identifikasi dari berbagai faktor yang nantinya dapat berperan di dalam menimbulkan penyakit dengan mementingkan agen. Nah, tentu besarnya perannya itu pada masing-masing faktor sangat tergantung pada penyakit yang bersangkutan. Ini gambaran inti atau genetik pada masing-masing host yang akan dipengaruhi oleh 3 faktor besar. Ada faktor lingkungan sosial, itu yang paling lingkaran yang paling luar, kemudian lingkungan biologis dan lingkungan fisik. Nah, 3 faktor besar inilah yang nantinya akan mempengaruhi host itu atau manusia itu sehingga dapat menimbulkan penyakit. Nah, peranan lingkungan sosial tadinya seperti ini, lingkungan sosial. Peranan lingkungan sosial itu merupakan peran yang lebih besar dari faktor lainnya pada penyakit-penyakit yang terkait dengan stres mental. Nah, yang kedua, faktor lingkungan fisik itu lebih besar peranannya pada penyakit-penyakit yang terkait dengan sunburn atau luka bakar. Kemudian faktor lingkungan biologis seperti tadi faktor lingkungan biologis itu peranannya lebih besar terkait dengan penyakit-penyakit yang ditularkan melalui vektor. Bisa penyakit malaria, bisa penyakit DBD, atau penyakit-penyakit lainnya yang memang ditularkan melalui vektor. Nah, kemudian peranan inti dari genetik itu lebih besar dari yang lainnya pada penyakit-penyakit terkait penyakit genetik atau penyakit yang merupakan penyakit yang diwariskan atau penyakit turunan. Yang berikutnya ada teori yang disebut dengan teori web causation atau teori jejaring sebab akibat. Di sana dikatakan bahwa suatu penyakit itu sangat tidak tergantung pada satu sebab saja yang berdiri sendiri atau monokausal, melainkan sebagai akibat dari serangkaian proses sebab akibat. Makanya disebut dengan jejaring. Penyakit ini sebenarnya dapat dicegah dengan cara memotong rantai pada berbagai titik sebab akibat tadinya. Nah, untuk menjelaskan web causation ini kita bisa menggunakan postulat Hill. Pertama, postulat Hill ini atau Brainport Hill mengatakan bahwa penyakit harus disebabkan oleh suatu exposure, keterpaparan pada suatu waktu tertentu, atau disebut dengan temporal relationship. Yang kedua, hubungan yang kuat antara penyakit dan exposure atau paparannya dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Itu disebut dengan strength of association, jadi hubungan yang kuat. Yang ketiga, adanya konsisten dengan ilmu biologi dan medis. Jadi ada biological plausibility-nya. Hubungan untuk mempelajari sebab dan akibat. Yang keempat, postulatnya risiko penyakit meningkat akibat paparan yang intensif. Namun tetap diperhatikan batasan dari takaran atau dosis paparan tadinya. Jadi risiko penyakit itu akan meningkat akibat terjadinya paparan yang intensif. Ini disebut dengan dose-response relationship, jadi hubungan antara dosis dengan responnya. Yang kelima, postulat Hill mengatakan bahwa penyakit akan berkurang setelah penyebab penyakit atau paparan penyakit itu dipindahkan. Itu dikenal dengan istilah effect of removing the exposure.
Ini gambaran web of causation, teori jejaring. Bisa kita lihat di sini bahwa ada social organization, ada behavior atau perilaku, ada lingkungan yang akan mempengaruhinya. Jadi tidak ada penyebabnya yang penyakit itu disebabkan oleh penyebab tunggal. Jadi selalu secara bersama-sama faktor ini akan menimbulkan penyakit. Ini workplace unknown factor, jadi faktor-faktor yang tidak dapat diidentifikasi. Kemudian dari faktor genetiknya, kemudian faktor mikrobanya, faktor fenotip. Fenotip artinya ini merupakan faktor-faktor genetik. Ini salah satu gambaran bisa kita lihat bagaimana kita mendapatkan faktor-faktor yang teridentifikasi menyebabkan terjadinya penyakit kurang gizi. Jadi ada jejaring-jejaring penyebab yang secara bersama-sama nantinya mengarah kepada timbulnya penyakit kurang gizi. Yang ke-9 ada konsep P. Konsep P ini dikemukakan atau ditemukan oleh Rodman, seorang contemporary epidemiologis. Nah, merupakan teori ataupun model determinisme modern. Di sini dikatakan bahwa timbulnya penyakit itu disebabkan oleh gabungan dari berbagai penyebab. Jadi tentu multikausal, jadi berbagai penyebab yang tereksposur. Nah, nantinya penyebab-penyebab ini akan bertindak secara bersama-sama dan saling berinteraksi sehingga menimbulkan penyakit. Ini sudah tadi disampaikan di awal bahwa jenis penyebab itu ada dua, ada necessary factor, ada sufficient factor. Nah, tipe-tipe penyebab, type of causes dari beberapa teori yang berkembang. Kita kelompokkan tadi ada necessary causes, itu ditemukan pada setiap kasus penyakit. Jadi ketika ada penyakit muncul, itu tentu harus ada necessary-nya. Kemudian contributing causes dibutuhkan pada beberapa kasus penyakit. Jadi ada peranan masing-masing penyebab sehingga menimbulkan penyakit tertentu. Yang ketiga ada sufficient causes, jadi gabungan dari necessary, contributing causes yang dapat menyebabkan individu tidak terelakkan untuk timbulnya penyakit. Ini contoh saja. Jadi ada multi-sufficient causes yang banyak. Jadi ada faktor A, B, C, and D merupakan penyebab-penyebab komponen yang bisa menimbulkan penyakit. A itu necessary. Jadi harus ada penyebab yang harus ada muncul sehingga baru muncul penyakit. Ini komplement penyebab atau causal complement. Causal complement itu merupakan berbagai faktor yang nantinya melengkapi komplement mekanisme sufficient causes. Jadi ada faktor-faktor lain yang bisa melengkapi sehingga bisa memunculkan penyakit. Contoh di penyakit TB, tuberkulosis. Pada tuberkulosis yang menjadi necessary agent atau agen yang harus ada itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Jadi penyebab utama adalah Mycobacterium tuberculosis. Kemudian faktor causal complement-nya adalah susceptibility. Jadi causal complement ada faktor yang melengkapinya sehingga munculnya penyakit TB itu adalah susceptibility. Saya rasa demikian saja para mahasiswa sekalian untuk sesi pertama kuliah daring kita.